Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan pengeditan file project kita yang kita buat di Revit. Ketika kita ekspor ke software Graphisoft Archicad, apakah kita bisa edit di software Archicad? Dimana sebelumnya ada yang bertanya, apakah bisa ketika kita melakukan ekspor file project kita dari Revit ke Archicad, apakah bisa kita edit kembali? Jawabannya adalah tonton ya sampai selesai tutorial ini. Baiklah, kita langsung saja ya. Kita masuk pada file, kemudian export, lalu kita klik di FC. Kemudian kita masuk ke browse, kita cari di mana kita akan meletakkan file yang akan kita ekspor ke Archicad. Kita beri nama ya, agar memudahkan kita untuk mencari file yang sudah kita ekspor. Kita klik save, kemudian kita klik export, kemudian kita tunggu ya sampai hasil ekspornya selesai. Kemudian kita masuk dalam lembar kerja Graphisoft Archicad. Kita coba atur dulu ya working unitnya, kita ganti dengan satuan cm, kita klik OK, kemudian kita aktifkan construction grid-nya ya, lalu kita masuk pada grid and background, spasinya kita masukkan angka 100 cm atau 1 meter, kemudian kita masuk ke file, kemudian kita masuk ke merge, kita cari ya file yang sudah kita ekspor tadi, kemudian kita klik open ya. Oke, untuk lokasinya kita biarkan saja, kita klik OK, kita tunggu sebentar sampai file project kita masuk di lembar kerja Graphisoft Archicad. Klik OK, kita mulai dari ground floor ya, kemudian kita atur kembali untuk posisi elevationnya ya. Baiklah, setelah file project kita sudah masuk dalam lembar kerja Graphisoft Archicad, kita coba cek lagi ya untuk materialnya, apakah sudah terpisah-pisah sesuai dengan layer yang kita buat pada software Revit. Kita cek satu-satu ya untuk memastikan tidak ada masalah pada saat kita melakukan proses ekspor dari Revit ke Archicad. Baik, kita masuk dalam view 3 dimensi. Untuk pohon yang terbawa dari software Revit kita hapus terlebih dahulu ya. Nantinya kita akan pakai pohon dari software Graphisoft Archicad saja. Kemudian kita coba aktifkan bayangannya ya. Oke, kemudian kita cek kembali untuk material-materialnya. Semua material sepertinya sudah terpisah-pisah ya. Tinggal kita melakukan pengeditan saja. Kita coba klik dinding ya, kemudian kita masuk dalam wall selection setting, kita coba lihat ya, untuk layernya sudah masuk ya, kita bisa lihat. Kemudian kita bisa atur juga atau kita edit untuk ketebalan dindingnya, kita bisa ganti-ganti ya. Kemudian untuk tinggi dindingnya juga bisa kita edit kembali.
Lalu untuk materialnya bisa kita edit kembali juga ya. Dengan demikian, material yang terbawa dari Revit ke Archicad bisa diedit ya. Untuk warnanya juga bisa kita ganti-ganti. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana prosesnya. Kita masuk kembali ke Revit, kita lihat ya bagaimana model di Revit. Kemudian kita kembali ke Archicad, kita edit kembali. Untuk dindingnya kita sesuaikan dengan model proyek kita yang sudah kita buat pada software Revit. Kemudian kita coba klik slab atau plankton, kita masuk pada slab selection setting, kita coba cek ya. Kemudian untuk warna kita bisa edit kembali atau kita ganti. Untuk warna materialnya ya, kita klik OK dan hasilnya bagus ya. Bisa kita sesuaikan warnanya dengan model yang sudah kita buat pada software Revit. Baiklah, berikutnya kita coba untuk memasukkan material untuk atap ya. Kita klik atap, kemudian kita masuk pada roof selection setting. Di sini kita bisa lihat bahwa materialnya bisa kita edit kembali ya. Begitu juga dengan dimensi, sudut, bisa kita edit kembali. Kita coba cari material atap ya. Kita coba masukkan roof, kita pakai genting aspal ya. Di sini bisa dilihat bahwa kita bisa mengedit kembali ya material yang kita ekspor dari Revit ke Archicad. Oke, sudah masuk ya untuk material atapnya. Lalu untuk list planknya coba kita edit kembali. Kita coba masukkan material lain atau warna ya. Kita masuk ke objek. Kemudian kita coba cek kembali ya untuk material-materialnya. Masuk ke model, kita aktifkan materialnya, kita coba cari warna putih saja ya. Di sini rekan-rekan bisa lihat bahwa mudah sekali ya untuk mengedit material ataupun objek material yang kita ekspor dari Revit ke Archicad tanpa ada kendala sama sekali. Mudah sekali untuk mengedit material-material ini ya. Yang terpenting adalah layer yang kita buat pada saat pekerjaan di Revit itu sudah harus tertib ya, sehingga ketika kita ekspor ke Graphisoft Archicad, layer-layer yang sudah kita buat tadi itu terbaca dengan baik juga di software Graphisoft Archicad. Di sini kita lakukan pengeditan untuk dinding ya. Kita coba pakai warna, kemudian kita klik OK. Oke, sudah masuk ya untuk warna dari material dinding ini.
Baiklah, untuk dinding di posisi sebelahnya kita coba edit kembali ya, kita coba masukkan warna atau kita coba ganti warnanya. Kita klik wall selection setting, kemudian kita masuk ke model, lalu kita coba cari warna ya. Untuk dinding di bagian tampak muka dari bangunan ini kita coba ganti juga ya. Kita kembali masuk dalam wall selection setting, kemudian kita coba cari paint, kita sesuaikan ya warnanya dengan warna dinding yang sudah kita masukkan sebelumnya. Untuk dinding actionnya kita coba ganti dengan warna yang lebih terang. Klik OK. Untuk warnanya sudah masuk ya. Untuk posisi dinding di bagian belakang bangunan kita coba ganti juga. Kita sesuaikan warnanya dengan warna pada dinding yang sudah kita atur sebelumnya ya, sehingga warna pada dinding bangunan ini sama semua ya, tidak ada yang berbeda. Baik, tahap berikutnya kita akan memberikan material untuk carport ya. Kita masuk pada slab selection setting, kemudian kita coba cek untuk layernya, lalu kita masuk di model, kita akan coba ganti ya. Untuk materialnya kita coba cari konkrit. Oke, sudah masuk konkritnya ya. Kemudian kita klik OK. Sudah masuk ya untuk materialnya. Kemudian kita klik lagi RAM dari carport ini. Kita masuk pada slab default setting. Kemudian sorry ya, ini mestinya masuknya di objek ya. Kita masuk pada tools object, atau object selection setting. Kita coba cek kembali ya. Oke, untuk materialnya kita coba ganti konkrit ya, sehingga materialnya sama dengan material carport yang sudah kita masukkan sebelumnya ya. Kita cek layernya, kemudian kita klik OK. Oke, sudah masuk ya. Untuk materialnya sudah sesuai dengan material carport yang sudah kita masukkan sebelumnya. Baik, kemudian kita akan coba untuk memasukkan rumput ya. Kita klik tanah yang berada di sekitar bangunan, kita masuk dalam slab selection setting. Kemudian untuk materialnya kita cari grass ya, grass green. Kemudian kita coba cek lagi yang lain. Jika tidak ada perubahan lagi, kita langsung saja klik OK ya. Oke, untuk rumputnya sudah masuk ya. Lalu kita coba klik jalan, kita masuk dalam slab selection setting. Untuk layernya kita cek kembali, untuk dimensinya juga kita cek kembali. Lalu kita masuk dalam model, kemudian kita cari material aspal ya. Kita cek lagi, kemudian kita klik OK.
jalan kita sudah memiliki material ya sekarang. Kita coba masuk dalam lembar kerja Revit, kita cek. Oh, mestinya konkret ya. Jalan beton ya. Di Revit itu jalan beton. Kita coba untuk mengganti material jalan yang ada di lembar kerja arsitek menjadi jalan beton ya. Kita cari konkret. Oke, sudah masuk ya untuk material konkretnya. Kemudian kita klik OK. Dan jalan di depan objek bangunan ini sudah memiliki material ya. Materialnya adalah material konkret. Kemudian untuk pendestriannya kita klik juga. Lalu kita masuk dalam slab selection setting. Untuk materialnya kita pakai konkret. Oke, kemudian kita klik OK. Oke, materialnya sudah masuk. Lalu kita coba masuk dalam lembar kerja Revit. Kita lihat lagi ya untuk material yang lain. Kita kembali ke lembar kerja arsitek. Kita klik lantai teras. Kemudian kita masuk dalam slab selection setting. Kita akan memberikan material keramik ya. Oke, kita cek layernya, lalu kita klik OK. Materialnya sudah masuk ya. Kemudian untuk taman di depan rumah, kita coba masukkan material rumput ya. Kita cek lagi untuk layernya, begitu juga dengan dimensinya. Kemudian kita klik OK. Kita lihat lagi ya, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian untuk teras balkon, kita coba masukkan material lagi. Kita klik slab, kita cek untuk layernya, lalu kita cari material keramik ya untuk modelnya. Layernya kita cek kembali. Jika sudah, kita klik OK. Dan material keramik sudah masuk ya untuk lantai balkon. Kemudian kita coba klik dinding tanggulan ya yang berada di area balkon. Kita masuk dalam wall selection setting. Kemudian kita coba cari materialnya, kita pakai warna putih saja. Kita cek kembali untuk layer, dimensi ketinggiannya kita coba cek kembali. Kemudian kita klik OK. Baik, warnanya sudah berubah ya. Sudah lebih bagus sekarang. Sudah sesuai dengan gambar kita yang kita buat di lembar kerja Revit ya. Kemudian kita coba klik untuk bingkai jendela dari objek bangunan ini. Kita masuk dalam door selection setting. Di sini kita bisa ganti-ganti ya untuk jendela atau pintunya. Kita bisa ganti-ganti mana pintu yang kita mau pakai. Jadi tidak tertutup kemungkinan apa yang sudah kita buat di Revit bisa kita edit lagi ketika sudah masuk di lembar kerja arsitek ya. Kita cek kembali untuk materialnya, kita atur kembali ya. Mudah sekali untuk mengedit objek bangunan ini, walaupun ini adalah hasil dari ekspor dari file Revit ya.
Kita coba cek lagi satu-satu ya. Kita mau mencoba untuk mengganti warna dari bingkai pintu di balkon ini ya. Kita mau pakai warna lebih gelap, warna kayu ya. Kemudian kita klik OK. Oh, ini baru frame bagian luar ya, casing ya. Kita coba untuk mengganti warna dari kusen pintu balkon ini ya. Kita coba cari. Kita mau menyamakan antara kusen dengan casing pintu ini ya, agar warnanya senada ya. Dan kita klik OK. Ya, sudah berganti ya warnanya, jadi lebih gelap dan lebih menarik ya. Kemudian kita coba masuk ke dalam, lalu kita coba klik ya lantai di dalam ruangan ini, lantai 2 ini ya. Kemudian kita masuk dalam slab selection setting. Kita coba cek untuk layernya, kemudian untuk dimensinya, dimensi ketebalannya kita cek. Lalu kita masuk pada model, kemudian kita coba cari keramik ya. Kita pakai material keramik. Untuk bagian tengah dari plat lantai ini atau core-nya kita pakai konkrit. Keramik itu finishing atasnya ya. Kemudian untuk bagian bawahnya kita pakai konkrit juga ya, karena kita sudah pakai plafon di bagian bawah plat ini. Kemudian kita cek untuk load bearing elemennya ya, apakah lantai ini menahan beban struktural atau tidak. Oke, sudah masuk ya untuk lantai keramiknya. Baik, kita menuju ke bagian belakang bangunan ya. Untuk halaman di bagian belakang bangunan ini, kita coba masukkan material rumput ya. Kita masuk pada slab selection setting, kemudian kita cari grass green, kemudian kita cek layer, lalu kita klik OK ya. Untuk lantai teras yang berada di bagian belakang bangunan, kita coba masukkan materialnya juga. Seperti cara yang sebelumnya, kita masuk dalam slab selection setting ya. Kemudian kita cari material keramik. Kemudian kita klik OK. Untuk material yang sudah masuk. Kemudian untuk dinding yang berada di bagian belakang bangunan ini, kita coba untuk sesuaikan ya warnanya. Kita masuk pada wall selection setting, kita cek untuk layernya, dimensinya juga kita cek kembali. Lalu kita masuk dalam model, kemudian kita coba cari paint warna ya, kemudian kita cek layernya, lalu kita klik OK. Begitu juga untuk janggutan dari balkon yang berada di belakang bangunan ini, kita coba ganti ya untuk warnanya. Kita ganti dengan warna hijau ya. Kita cek lagi untuk materialnya dan juga layernya, lalu kita klik OK. Untuk tanggulannya juga kita lakukan hal yang sama, kita coba ganti ya untuk warna
dari dinding tanggulan ini kita pakai warna putih, lalu kita klik OK. Oke, sudah masuk ya. Kemudian kita coba lihat lagi ya dari view depan bangunan ini. Baik, kemudian kita coba masuk ke ground floor. Kita mencoba untuk memasukkan notasi ya ke dalam denah bangunan ini. Kita coba untuk memberikan notasi ruangan ya. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Jadi saya tidak perlu membuatnya atau memberikan notasi dengan detail ya. Ini hanya contoh saja bahwa objek desain yang kita ekspor dari Revit dapat kita edit kembali di software Archicad ya. Dan perlu saya tekankan lagi bahwa agar kita mudah untuk melakukan pengeditan di lembar kerja Archicad, kita harus tertib dulu ya untuk pemberian layer di lembar kerja Revit. Jadi sudah bagian per bagian ya kita membuat desain di software Revit, sehingga ketika di ekspor ke software Archicad, desain yang kita buat di Revit itu dapat terbaca dengan baik ya di lembar kerja Archicad. Baiklah, kita kembali ke ground floor. Kemudian kita coba rapikan kembali ya untuk view elevasinya. Kita sesuaikan ya dengan kebutuhan kita. Baik, kemudian kita masuk ke edge elevation. Kita coba lihat ya hasil dari tampak bangunan ini. Kemudian kita masuk ke edge elevation, kita klik kanan ya. Kita masuk pada elevation selection setting. Kita akan mencoba membuat gambar tampak ini menjadi hitam putih ya. Lalu kita masuk lagi ke dalam view north elevation. Kemudian kita klik kanan. Kita masuk pada elevation selection setting. Kita lakukan hal yang sama. Kita akan membuat tampak ini menjadi hitam putih. Berikutnya kita masuk dalam south elevation. Kita klik kanan, kemudian masuk dalam elevation selection setting. Rekan-rekan bisa lihat ya untuk proses pekerjaannya. Oke, kemudian kita masuk lagi pada wedge elevation, kemudian kita klik kanan, masuk pada elevation selection setting, kemudian kita buat gambar tampak ini menjadi hitam putih ya. Kita klik OK. Dan gambar tampaknya menjadi lebih menarik ya. Kita coba cek lagi. Lalu kita kembali masuk ke dalam view 3 dimensi ya. Oke,
Bagus ya hasilnya. Baiklah, tahap berikutnya kita akan membuat potongan pada bangunan ini ya. Kita coba cari section tools. Kita klik dari satu sisi atau dari sisi depan ke sisi belakang. Kita buat dua potongan ya. Kemudian kita buat juga potongan dari sisi samping bangunan ke sisi sebelahnya ya, atau potongan secara horizontal ya. Kita coba cek di section, kemudian kita coba klik section 1. Kita coba hapus ya bagian yang menutupi ini. Ini efek dari ketika kita melakukan ekspor dari Revit ya, tapi tidak perlu khawatir, tinggal kita hapus saja untuk bagian yang menghalangi ini, bagian yang menghalangi view ya. Kemudian kita klik kanan, kita masuk dalam section selection setting, kemudian pengaturannya kita buat sama ya seperti pengaturan pada view tampak tadi. Kita akan membuat potongan ini menjadi hitam putih ya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai ya. Kemudian kita masuk lagi pada section 2. Kita hapus juga untuk bagian yang menghalangi view ini ya. Oke. Kemudian kita klik kanan. Kita masuk pada section selection setting. Kita lakukan pengaturan yang sama, ini hanya pekerjaan berulang saja ya. Jika sudah, kita klik OK dan kita lihat hasilnya. Bagus ya hasilnya. Kemudian kita masuk lagi pada section 3. Kita klik kanan, lalu masuk pada section selection setting. Kemudian kita lakukan hal yang sama ya, seperti yang sudah kita lakukan pada gambar potongan yang sebelumnya. Oke, bagus ya hasilnya. Kemudian kita masuk dalam section 4. Kita klik kanan, lalu kita masuk pada kotak dialog section selection setting. Kita lakukan hal yang sama ya. Kemudian kita klik OK. Kita cek lagi satu-satu ya untuk potongan bangunan ini. Kita lihat untuk objek furnitur yang ada di dalam bangunan ini ya. Ini adalah objek furnitur dari Revit ya. Tapi bisa juga kita edit di lembar kerja Archicad. Kita masuk dalam view 3 dimensi. Baiklah, kita sudah menyelesaikan bagaimana cara melakukan editing
pada objek project kita, di mana objek project kita ini kita ekspor dari Revit ke Archicad. Dan sesuai dengan pertanyaan sebelumnya, apakah bisa diedit kembali di Archicad? Maka jawabannya adalah sangat bisa ya. Dan perlu saya tekankan kembali bahwa apabila kita ingin melakukan proses pengeditan objek project kita di lembar kerja Archicad dengan baik, maka kita juga harus melakukan proses desain dengan tertib dan tertata ya pada software Revit atau pada lembar kerja Revit. Baiklah, sampai jumpa lagi pada tutorial-tutorial lainnya. Tetap ikuti terus channel ini. Dan di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap semangat.